Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tiara Oleh Rahma dengan 3 digit PIN terakhirnya 076. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang analoginya bola dan analogi lingkaran dan bola. Jadi di sini saya sudah menggambar lingkaran ini. Dan ini gambar bola. Jadi saya akan menjelaskannya dari lingkaran terlebih dahulu. Jadi lingkaran itu merupakan himpunan titik-titik yang berjarak sama, himpunan titik-titik pada bidang datar yang berjarak sama terhadap titik tertentu. Nah, tertentu itu yang sama dengan titik pusat. Kemudian untuk kita ambil titik pada lingkaran itu kita namai titik T. Nah, jarak titik T ke M ini disebut jari-jari karena berjarak sama. Yang pada definisi tadi kan saya menyebutkan berjarak sama. Nah, berjarak sama itu kita sebut sebagai jari-jari. Kemudian ada juga itu diameter lingkaran itu merupakan tali busur yang melewati titik pusat lingkaran. Nah, titik pusat lingkarannya M, jadi tali busurnya itu dari sini ke sini. Jadi ini jarak titik ke titik paling panjang. Jadi melewati tali busur. Jadi melewati titik pusat tali busurnya itu. Kemudian ini kan di R2. Kemudian kita ke ini bola. Definisi bola itu sendiri merupakan himpunan titik-titik di R3 yang berjarak sama terhadap titik tertentu. Nah, ini titiknya itu ini titik pusat bola. Kemudian ini itu kita ambil titik pada bola, misalkan titik T. Kemudian jaraknya itu kan sama kan ya. Jadi jarak sini, jarak antara ini ke sini, ini ke titik pusat itu sama. Jadinya itu kita namanya itu jari-jari. Nah, kemudian di sini di bola itu juga ada diameter. Diameter bola itu definisinya sebagai tali busur yang melewati titik pusat lingkaran. Di sini. Ini dari sini ke sini, pokoknya melewati titik pusat. Kemudian ini tuh di R3 karena ada X, Y, Z. Kemudian untuk dari persamaannya itu dari persamaan dari lingkaran bola itu terdapat istilahnya ya. Ada jari-jari, terus ada diameter, ada titik pusat. Kalau bedanya itu, kalau lingkaran itu di R2 adanya sumber X, Y. Kemudian kalau bola itu di R3 adanya X, Y, Z gitu. Kemudian setelah itu kita bahas tentang persamaan di lingkaran. Nih, untuk persamaan lingkaran itu yang melalui ini, yang melalui mulai dari ini ya, kan itu kemudian jari-jari R di namanya itu X min X M kuadrat tambah Y kuadrat sama R kuadrat. Kayak ngereng ya videoku. Udah. Jadi itu ini kan tadi itu kan di titik M. Kemudian jika titiknya itu di 0,0 di sini, titik pusatnya itu di 0,0, kemudian berjari-jari R, itu persamaannya jadi X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan R kuadrat gitu. Yang tadi itu kan di M tadi apa aku nyebutnya, X kalau di titik M itu kan berpusat di titik M, kemudian berjari-jari R itu kan X min XM kuadrat ditambah Y min YM kuadrat sama dengan R kuadrat. Kemudian kalau di bola kemudian ini titik pusatnya bola itu M, kemudian berjari-jari R, itu persamaan lingkarannya menjadi X min XM kuadrat ditambah Y min YM kuadrat ditambah Z min ZM
M kuadrat sama dengan R kuadrat. Kemudian jika berpusat di ini di 0,0 itu persamaannya jadi X kuadrat ditambah Y kuadrat ditambah Z kuadrat sama dengan R kuadrat gitu. Jadi ini bedanya itu kalau di bola itu tadi saya bahas ya. Tadi saya bahas bola. Aku lupa kan. Ini kan bola kemudian lingkaran. Jadi kalau lingkaran itu berpusat di M, lingkaran yang berpusat di M dari R itu X min X M kuadrat ditambah Y min Y M kuadrat sama dengan R kuadrat. Dan jika berjari-jari R dan berpusat di 0,0 itu X kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan R kuadrat. Kalau di bola itu berjari-jari R dan berpusat di M itu menjadi persamaan lingkarannya itu X min X M. Misalnya kan di berpusat di M kan, di X min X M kuadrat ditambah Y min Y M kuadrat ditambah Z min Z M kuadrat sama dengan R kuadrat. Kalau di pusatnya itu 0,0 di sini itu menjadi X kuadrat ditambah Y kuadrat ditambah Z kuadrat sama dengan R kuadrat gitu. Contohnya tuh di sini ada Z, di sini ada di bola ada dan di lingkaran ada Z. Kan sudah selesai persamaannya di titik M dan titik 0,0, bedanya itu terletak pada Z-nya. Kemudian kita bahas ke bentuk umum persamaan lingkaran. Bentuk umum persamaan lingkaran itu yang ini. Bentuk umum persamaan lingkaran itu X kuadrat ditambah Y kuadrat ditambah AX plus BY plus C sama dengan 0. Kemudian kalau di bola itu X kuadrat ditambah Y kuadrat ditambah Z kuadrat ditambah AX plus BY plus CZ plus D sama dengan 0. Terus kemudian jika kita ingin mencari pusat lingkaran yang bentuk persamaan umumnya itu AX ditambah X kuadrat ditambah Y kuadrat ditambah AX plus B plus C sama dengan 0 itu kita bisa mengambil titik pusatnya itu berada di min A per 2 ditambah min B per 2 itu. Kemudian jika kita ingin mencari jari-jarinya itu menggunakan R sama dengan akar seperempat A kuadrat ditambah seperempat B kuadrat min C itu di lingkaran. Dan kalau di bola itu kan persamaan bentuk umum persamaan lingkaran itu kan X kuadrat ditambah Y kuadrat ditambah Z kuadrat ditambah AX plus BY plus C AX kuadrat ditambah X kuadrat ditambah Y kuadrat ditambah Z kuadrat ditambah AX plus BY plus CZ plus D sama dengan 0 itu titik pusat bola itu berada di min A per 2, min B per 2, min C per 2 begitu. Untuk cari jari-jarinya itu kita bisa menggunakan jadinya itu menjadi R sama dengan akar seperempat A kuadrat ditambah seperempat B kuadrat ditambah seperempat C kuadrat min D. Gitu. Kan di sini itu bentuk persamaannya itu ada Z dan ada D di bola. Kalau di lingkaran itu nggak ada D, nggak ada Z. Setelah itu kita masuk ke persamaan garis singgung. Kan kalau di lingkaran persamaan garis singgung. Nah di lingkaran itu ada persamaan garis singgung. Nah persamaan garis singgung di lingkaran itu ada yang melalui titik, ada yang jika diketahui titiknya dan jika diketahui gradiennya. Nah kita gunakannya titiknya jika melalui sebuah titik, misalkan itu titik P. Misalkan itu titik P ya, persamaan garis singgung yang melalui titik
P itu rumusnya itu XPX ditambah YPY ditambah setengah A dalam kurung X plus XP ditambah setengah B dalam kurung Y plus YP, karena tadi kan titiknya P itu ditambah C sama dengan 0 gitu. Persamaan garis singgung melalui 2 titik. Kalau di sini di bola kan di R, jadi dia itu menggunakan bilangan arah yang sudah dipelajari di bab sebelumnya. Nah, itu tuh kan jadinya nanti berupa bidang, jadi bersama bidang singgung jadinya ya. Kalau di bola itu bukan garis singgung, dan singgungnya itu pada bola yang melalui sebuah titik P. Titik P itu merupakan bilangan A, berupa bilangan A. Nah, persamaannya itu menjadi XPX ditambah YPY ditambah ZP ditambah setengah A kurung X plus XP di dalam kurung ditambah setengah B dalam kurung Y ditambah YP dalam kurung ditambah setengah C dalam kurung Z ditambah ZP plus sama dengan 0. Itu merupakan persamaan yang singgung di bola. Jadi bedanya itu kalau bola itu bidang singgung, kalau ini garis singgung. Kalau lingkaran itu garis singgung. Kemudian untuk berkas lingkaran itu jika diketahui dua persamaan lingkaran, kemudian maka itu lambda misal ya persamaan lingkaran K1 itu berupa persamaan lingkaran, terus kemudian dan diketahui juga persamaan lingkaran K2, maka K1 ditambah 2 lambda sama 1 ditambah lambda 2 itu sama dengan 0, dan itu menghasilkan sebuah persamaan lingkaran baru. Dan persamaan lingkaran yang kan tadi kan ada lambdanya ya masnya, kalau dihitung itu persamaan lingkarannya ada lambdanya itu berarti gimana ya, kalau persamaannya ada lambdanya berarti persamaannya itu bukan cuma satu lingkaran saja, tapi ini lebih dari 2, jadi terdapat banyak persamaan lingkaran. Jadi terdapat banyak persamaan lingkaran, jadi itu kan juga jadi dapat disimpulkan juga terdapat banyak lingkaran kan ya di situ. Jadi berkas lingkaran itu kumpulan dari lingkaran kan, itu kan kalau persamaan garis yang ada lambdanya kumpulan dari beberapa persamaan garis kan. Nah, kumpulan dari persamaan garis itu merupakan kumpulan dari banyak beberapa lingkaran, pokoknya dari gitu. Kemudian kalau di lingkaran itu analognya pun juga sama di bola itu analognya sama kayak di lingkaran tadi itu kan lambda ketahui dua persamaan lingkaran kan ya, maka itu K1 ditambah lambda K2 itu sama dengan 0. Kalau di lingkaran pun juga sama, jika diketahui di bola sama, kalau diketahui persamaan bola dua persamaan bola misal ya L1 dan L2 itu
maka L1 ditambah lambda L2 itu sama dengan 0. Nah, karena persamaan yang mengandung lambda kan nanti itu kalau dihitungan tetap ada lambdanya kan ya, dari L1 ditambah lambda L2 sama dengan 0 kan, kalau dihitung sampai akhir kan tetap ada lambdanya. Jika persamaan mengandung lambda, bola itu mengandung lambda, itu berarti terdapat persamaan bola. Kas bola itu merupakan kumpulan dari bola. Sekian video analog lingkaran dan bola dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.